Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kalian tentu pernah kan belajar atau melakukan percobaan di sekolah? Percobaan dilakukan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan suatu percobaan, kalian tentu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang disebut dengan teks laporan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu, apa tujuan dari teks laporan percobaan? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara berkelompok atau sendiri. Baiklah, yang pertama kita akan mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Apa itu laporan? Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Kemudian, struktur isi teks laporan percobaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bahan dan alat. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, hasil percobaan. Dan yang keenam, simpulan. Baik, kalau sudah paham, langsung kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Berikut ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, yaitu melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan.
memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan, diakhiri laporan, simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamat, harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Kemudian, selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Kemudian menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara membuat teks laporan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu akan ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini bisa dimulai dari yang pertama, menulis judul, yang kedua, tujuan percobaan, yang ketiga, alat serta bahan yang dipakai, yang keempat, langkah awal sampai akhir percobaan. Kemudian yang kedua, tulislah hasil percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya, sesudah semua selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan teks laporan percobaan. Yaitu yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Kemudian, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Dan yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.